Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Pada pemirsa semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmatan iman, Islam, dan kesehatan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama menggunakan kenikmatan ini dengan sebaik-baiknya, supaya kita menjadi manusia yang soleh, yang tidak dolim. Karena manusia yang dolim adalah manusia yang tidak bisa menggunakan kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan, diberi hidayah, ma'unah, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mencoba membahas tentang berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang mana pada era zaman sekarang ini, berpakaian itu sudah menjadi hal yang sangat luar biasa ketika bagaimana orang itu tidak tahu atau mungkin tahu tapi tidak menjalankan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana sekarang aurat yang sudah sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita semuanya diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan beri hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan dengan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Untuk peta konsep pada kali ini yaitu ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama adalah menyebutkan ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kemudian menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kemudian terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kemudian menyebutkan ketentuan tata cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Model-model pakaian Islami. Beberapa model pakaian Islami atau sesuai dengan syariat Islam, baik untuk anak-anak, laki-laki maupun perempuan dewasa, akan senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Dan pakaian dengan model apapun yang hendak digunakan sehari-hari haruslah pakaian yang menutup aurat dan memenuhi syarat pakaian Islam. Kemudian cara berpakaian secara Islami, yang pertama, setiap muslim wajib mengenakan pakaian secara Islami atau pakaian yang menutup aurat. Berpakaian secara Islami, pakaian yang digunakan dengan menutup aurat, yaitu tidak ketat, tidak transparan, tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Kemudian aurat adalah sesuatu yang mengandung aib sehingga wajib untuk ditutupi. Pakaian Islami seperti jilbab, kemudian pakaian yang longgar. Kemudian orang yang mengenakan jilbab harus pula memperhatikan kondisi pakaiannya, yaitu tidak boleh ketat atau transparan. Terkadang sekarang orang itu memakai pakaian Islami tapi ketat, jadi seperti lontong, meletet. Kemudian alasan berpakaian sesuai syariat Islam itu seperti apa? Yang pertama adalah manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Ketika makhluk yang paling mulia itu tidak bisa menggunakan pakaian dengan baik, maka makhluk itu malah justru akan menjadi makhluk yang hina. Seperti hewan itu kan tidak berpakaian. Makanya inilah pentingnya berpakaian sesuai syariat Islam, karena manusia itu adalah makhluk yang paling mulia.
Kemudian kemuliaan manusia itu terdapat pada akhlak dan ketakwaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia-manusia yang paling mulia itu adalah dilihat dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang tidak mengenakan pakaian secara islami maka akhlaknya sudah rusak dan secara tidak langsung sudah merendahkan harkat dan martabat dirinya sendiri. Maka dari itu manusia itu menjadi hina, bahkan lebih hina dari binatang jika tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, kemudian yang selanjutnya, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluknya. Ya. Manusia haruslah taat kepada Allah dan Rasulnya. Salah satu bentuk taat kepada Allah, manusia siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu aturan Allah Subhanahu wa taala pada manusia adalah berpakaian islami dengan menutup aurat. Tujuan Allah Subhanahu wa taala mengatur manusia dengan aturannya agar manusia itu bisa selamat dunia dan akhirat. Tujuannya itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga bagi orang yang taat dan neraka bagi orang yang ingkar dan maksiat. Kemudian yang selanjutnya adalah hidup dunia ini hanyalah sementara. Ya, manusia yang hidup sementara hendaklah taat pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Berpakaian islami dengan menutup aurat merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membuka aurat, mereka tidak berpikir bahwa hidup ini sementara dan kelak mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nah, kemudian selanjutnya adalah setiap makhluk pasti akan mengalami kematian. Ya, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala kelak akan menerima pahala atas ketaatannya. Manusia yang ingkar kelak akan menerima balasannya di akhirat. Kemudian mengenakan berpakaian sesuai dengan syariat merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan dihisab di akhirat. Maka dari itu, bagi yang tidak mengenakan pakaian sesuai syariat Islam, maka ia telah ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan kelak menerima balasan di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya ketika kita sudah tahu alasannya, nah sekarang tujuan berpakaian sesuai syariat Islam. Yang pertama adalah menjaga martabat diri manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Jadi menjaga martabat diri supaya diri kita ini benar-benar menjadi makhluk yang mulia. Kemudian yang kedua, menunjukkan sebagai makhluk Allah yang berbudaya. Karena budaya itu adalah kebiasaan atau adat istiadat yang ada di wilayah tersebut. Maka dari itu usahakanlah budaya itu juga tidak melanggar norma-norma agama. Jadi tetap menggunakan berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang ketiga adalah mewujudkan suasana kehidupan yang aman, tertib, damai, dan penuh rahmat. Kemudian menjauhkan pola kehidupan yang penuh dengan laknat. Nah, setelah tahu tujuannya, tentu manfaat dari berpakaian sendiri itu seperti apa? Yang pertama adalah terbebas dari dosa yang berkepanjangan. Karena apa? Ketika kita menggunakan pakaian yang tidak menutup aurat, kemudian kita melakukan foto selfie dan foto selfie itu dilihat oleh banyak orang, maka bisa jadi itu adalah dosa jariah atau dosa yang mengalir secara terus-menerus. Maka dari itu, kalau menggunakan selfie atau sedang foto, usahakan juga tetap menjaga aurat supaya aurat kita itu tidak terlihat oleh orang lain. Kemudian manfaat yang kedua adalah terjaga keselamatan diri oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya orang-orang yang tidak menutup aurat itu justru akan mengundang orang untuk melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap dirinya. Maka dari itu,
salah satu kemanfaatan adalah berpakaian menurut syariat Islam adalah terjaga keselamatannya. Nah, ini. Kemudian yang ketiga adalah dijauhkan dari sikap aniaya dari sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Kenapa? Tidak jarang orang yang berpakaian secara tidak baik malah justru akan dianiaya. Ya. Karena apa? Ketika orang sudah terpancing oleh hawa nafsu, kemudian tidak dituruti, malah itu akan bisa menjadi dianiaya oleh orang yang sudah tergoda itu. Kemudian yang keempat, ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, dijauhkan dari perbuatan maksiat. Kemudian terjaga keindahan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahayanya ketika kita tidak mengenakan pakaian secara syariat Islam adalah yang pertama, satu, mudah dikenali aibnya oleh orang lain. Yang kedua, menjadi teman iblis. Yang ketiga, telah mengumbar hawa nafsu. Yang keempat, mudah terjerumus kepada perbuatan maksiat. Kemudian keamanan diri terancam. Yang keenam adalah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah landasan berpakaian secara Islam. Yang pertama, dalil Al-Qur'an, yaitu menutup aurat, menjamin keamanan diri. Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-59. Kemudian menutup aurat dapat menyelamatkan kehormatan diri. Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 31. Menutup aurat adalah bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-A'raf ayat 7, surat 7 ayat ke-26. Kemudian yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad SAW, seorang wanita adalah aurat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian wajib menutup aurat bagi wanita yang sudah balik. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, sekarang hubungan antara model berpakaian dengan ketentuan syariat Islam. Ya. Prinsip hukum pemerintah berpakaian adalah menutup aurat. Jadi pakaian yang menutup aurat termasuk pakaian Islami bagaimanapun bentuk dan modelnya. Kemudian tidak terlarang mengikuti mode tren pakaian masa kini dengan catatan yaitu tadi menutup aurat. Islam tidak melarang keindahan dan seni dalam berpakaian, asalkan tetap dalam kaidah Islam, yaitu menutup aurat, tidak transparan, tidak ketat, tidak menyerupai pakaian lawan jenis, tidak menyerupai pakaian ritual agama lain. Nah, ini adalah salah satu hubungan model berpakaian dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian hubungan antara ketentuan berpakaian menurut syariat Islam dengan hikmah yang diperoleh individu, keluarga, dan masyarakat. Yang pertama adalah ketentuan berpakaian menurut syariat Islam sangat berhubungan dengan hikmah berpakaian sesuai dengan syariat. Berpakaian sesuai syariat Islam mendatangkan hikmah dan manfaat kepada pelakunya, baik secara individu, keluarga, dan masyarakat. Kemudian dengan berpakaian sesuai syariat Islam akan tercipta suasana hidup tertib, selamat, aman, dan nyaman. Nah, kemudian keutamaan atau tata cara berpakaian sesuai syariat Islam adalah terbebas dari dosa yang berkepanjangan. Ya, terjaga keselamatan diri Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari sikap aniaya dari sama hamba Allah Subhanahu wa taala, ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari perbuatan maksiat, terjaga keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hal-hal yang akan kita bahas, yang sudah dibahas. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan kita semuanya bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dengan berpakaian secara Islami dengan baik. Ya, intinya bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, berarti pada hakikatnya itu adalah akan kembali untuk kita dan akan pasti baik untuk kita dan keluarga. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.